Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 250800059 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik bercerita, khususnya dengan menggunakan media boneka tangan, boneka jari, dan wayang sederhana. Bercerita merupakan salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif, terutama bagi anak usia dini. Melalui kegiatan bercerita, anak tidak hanya mendengarkan kisah, tetapi juga belajar memahami nilai-nilai moral, mengembangkan imajinasi, serta melatih kemampuan berbahasa. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyeru manusia ke jalan kebenaran dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Hal ini menjadi landasan bahwa menyampaikan pesan melalui cerita adalah cara yang lembut dan penuh makna. Mari kita mulai dengan media boneka tangan. Boneka tangan adalah alat bantu bercerita yang digunakan dengan memasukkan tangan ke dalam boneka. Ukurannya lebih besar dibandingkan boneka jari, dan biasanya hanya terdiri dari kepala dan tangan. Boneka tangan dapat dibuat dari bahan lunak seperti kain flanel atau hasil daur ulang kertas. Tokoh-tokoh yang diwakili bisa berupa anggota keluarga atau hewan dalam cerita fabel. Manfaat dari media ini sangat banyak. Anak-anak menjadi lebih aktif, imajinatif, dan terlatih dalam menyimak. Selain itu, boneka tangan membantu mereka memahami emosi dan membedakan antara fantasi dan realita. Karena anak-anak umumnya menyukai boneka, media ini sangat efektif untuk menarik perhatian mereka dalam proses belajar. Selanjutnya kita beralih ke media boneka jari. Boneka jari adalah boneka kecil yang dipasang di jari tangan. Media ini sangat cocok untuk memperkenalkan berbagai karakter atau binatang kepada anak-anak. Boneka jari dapat dibuat dari bahan sederhana seperti kain flanel, tutup botol, atau bola pingpong kecil. Boneka jari tidak membutuhkan banyak waktu, biaya, atau tempat, serta mudah digunakan. Boneka jari juga dapat meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan semangat anak dalam belajar. Dalam penggunaannya, pendidik perlu menyiapkan boneka sesuai karakter cerita, mengenalkannya kepada anak, memotivasi mereka untuk ikut bermain, dan mengajak anak berbicara menggunakan boneka tersebut. Cerita yang dibawakan sebaiknya sederhana, diselingi nyanyian, dan diakhiri dengan tanya jawab agar anak memahami isi cerita. Kemudian kita masuk ke media wayang sederhana. Wayang sederhana adalah bentuk boneka datar yang dibuat dari bahan seperti karton atau kardus. Meskipun sering dianggap kuno, media ini memiliki nilai seni dan edukatif yang tinggi. Wayang dapat membantu anak memahami isi cerita melalui visualisasi tokoh-tokoh yang digerakkan. Media ini juga melatih kemampuan sosial, emosional, dan kognitif anak. Dalam teknik penceritaannya, pendidik perlu memperhatikan ekspresi wajah, intonasi suara, serta gerakan wayang agar cerita terasa hidup. Cerita sebaiknya singkat, menarik, dan sesuai dengan usia anak. Setelah bercerita, pendidik dapat mengajak anak berdiskusi tentang tokoh dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknik bercerita menggunakan media boneka tangan, boneka jari, dan wayang sederhana merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk anak usia dini. Melalui media ini, anak belajar sambil bermain, berimajinasi, dan berinteraksi dengan cara yang menyenangkan. Cerita bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana pendidikan yang membentuk karakter dan menumbuhkan rasa empati. Cukup sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.